Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lydia Latifah dari kelompok 1 beriming 01. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang reaksi kristal pada alkaloid. Reaksi kristal pada alkaloid yaitu dibagi menjadi 4. Yang pertama reaksi Dragendorf, kedua reaksi Maillard, ketiga reaksi Bouchard-Hardat, kemudian reaksi Fe kompleks dan Cu kompleks. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan satu persatu tentang reaksi tersebut. Yang pertama yaitu tentang reaksi Dragendorf. Reaksi Dragendorf yaitu reaksi yang mengandung bismut nitrat yaitu BiNO3, kemudian merkuri klorida yaitu HgCl2 di dalam nitrat berair atau NO2. Kemudian apabila sampel alkaloid ditambahkan dengan reaksi tersebut, maka terjadilah endapan yang berwarna jingga. Endapan tersebut menghasilkan reaksi yang positif. Reaksi positif. Kemudian reaksi Maillard. Reaksi Maillard yaitu reaksi yang mengendalikan alkaloid yang digunakan untuk mendeteksi alkaloid dalam produk alami. Nah, reaksi Maillard ini mengandung kalium iodida yaitu Ki dan merkuri klorida yaitu HgCl2. Apabila sampel ditambahkan dengan reaksi, maka akan timbullah endapan berwarna kuning dan berwarna kuning atau larutan kuning bening. Kemudian apabila ditambahkan dengan alkohol, maka endapan akan hilang atau akan melarut. Tidak semua alkaloid terjadi pengendapan pada reaksi Maillard tersebut, karena pengendapan yang terjadi itu akibat reaksi Maillard yang bergantung pada rumus bangun alkaloidnya. Nah, reaksi Maillard ini apabila sampelnya itu dari alkaloid, maka tidak semua reaksi akan menghasilkan endapan. Kemudian yaitu reaksi Bouchard-Hardat. Bouchard-Hardat ini reaksi yang mengandung kalium iodida atau Ki, kemudian ditambah dengan iod atau I2. Apabila sampel ditambahkan dengan reaksi Bouchard-Hardat ini, maka akan terjadi endapan coklat merah. Lalu apabila ditambahkan dengan alkohol, maka endapannya akan hilang atau larut dalam suatu reaksi. Kemudian yaitu dengan reaksi selanjutnya yaitu Fe kompleks dan Cu kompleks. Reaksi ini menggunakan objek gelas yang ditetesi dengan Fe kompleks dan Cu kompleks, lalu ditutup dengan cover gelas, kemudian dipanaskan sebentar, lalu terbentuklah suatu bentuk kristal. Lalu akan membentuk kristal apabila telah dipanaskan. Pada objek gelas ini, zat ditambah asam lalu ditaburkan serbuk sublimat dengan menggunakan spatel. Dioleskan serbuk sublimat ini dengan tipis
sedikit digoyangkan agar apa ya namanya, agar tercampur. Kemudian digoyangkan dan di atasnya akan terlihat kristal kecil atau butiran. Reaksi Fe kompleks ini dan Cu kompleks ini terjadi menjadi dua lagi reaksi. Yang pertama yaitu reaksi iodoform, yaitu reaksi yang menggunakan larutan iodin dan NaOH. Apabila zat ditetesi dengan NaOH sampai alkali, ditambahkan dengan sol, iodi lalu dipanaskan hingga berwarna kuning. Terbentuklah iodoform. Jadi warna kuning ini menandakan bahwa suatu reaksi itu mengandung iodoform. Lalu terlihat kristal. Apabila telah dipanaskan, maka larutan tersebut akan menjadi kristal. Dan setelah terjadi kristal, maka bisa kita lihat di mikroskop, menggunakan mikroskop. Kemudian reaksi yang terakhir yaitu reaksi Herapatin. Reaksi Herapatin itu yaitu air ditambah dengan spiritus, ditambah dengan asam cuka biang, ditambah dengan sedikit H2SO4 dan aqua iod sampai berwarna kuning, agak kekuningan pada objek gelas. Nah, pada reaksi ini kita tidak menggunakan tabung reaksi atau sebagainya, tapi kita menggunakan objek gelas. Karena apa? Karena kita akan melihat bentuk kristal itu menggunakan mikroskop. Dan selanjutnya yaitu apabila zat ditambahkan dengan satu tetes reagen, maka akan terjadi kristal lempeng yang berwarna coklat atau violet. Kristal lempeng ini terbentuk karena adanya reagen dari air spiritus dan asam cuka biang dengan H2SO4 dan ditambah aqua iod. Baiklah, cukup sekian presentasi kami pada reaksi kristal. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan, bersalah kata atau dalam perlakuan atau dan sebagainya. Saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.